perkenalkan, nama saya Dwi Anggrani Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan tips dan trik bagaimana cara mengatasi anak agar tidak bosan atau jenuh dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tidak perlu berlama-lama lagi, jadi kita di sini akan membahas 10 cara bagaimana cara mengatasi anak yang agar tidak bosan dan jenuh di dalam kelas. Sebelumnya, sebagai seorang pengajar gitu, kita tuh sering menjumpai anak-anak yang bosan atau terlihat lesu atau tidak ada semangatnya gitu ya dalam belajar tuh. Nah, dari masalah-masalah yang seperti itu, kita tuh bisa membuat hal-hal yang menarik atau hal-hal yang membangkitkan semangat anak supaya mereka tidak bosan atau jenuh dalam kelas gitu. Nah, yang pertama itu ada metode belajar sambil bermain. Ya, betul sekali, metode ini sangat banyak yang menggunakannya karena anak-anak kan pasti senang bermain gitu kan. Siapa sih anak-anak yang tidak suka bermain? Nah, karena di sini kita menggunakan metode belajar sambil bermain, mungkin sebagian banyak yang takut kalau misalkan anak-anak ini malah lebih cenderung fokus ke bermainnya daripada belajarnya. Jadi kita tidak bermain yang bermain gitu. Jadi kita membuat suatu materi pembelajaran yang kita gabungkan dengan games gitu. Jadi kita membuat permainan tetapi itu sebenarnya pembelajaran gitu. Contohnya itu ada tebak siapa aku ceritanya. Itu kita bikin permainan tebak siapa aku. Nah, di permainan itu kita membuat deskripsi suatu hewan gitu ya. Misalnya hewannya gajah gitu, terus kita kasih deskripsinya tentang gajah. Terus anak-anak tuh kita ajak, terus anak-anak tuh kan pasti dia pengen tahu gitu ya, apalagi nih cluenya gitu. Nanti setelah mereka udah dapat semua clue dari kita, pasti mereka langsung jawabnya cepet-cepetan gitu, kayak saya bu gitu. Terus di situ kan jadi anak tidak bosan gitu ya. Jadi mereka tuh bersaing dengan teman-temannya. Yang kedua itu ada mengubah posisi tempat duduk anak-anak. Anak-anak itu kan pribadinya memang cepat bosan dan cepat bosan gitu ya. Apabila mereka hanya duduk di satu tempat yang di situ-situ aja gitu. Jadi kita bisa mengubah tempat duduk mereka itu setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali agar mereka juga bisa akrab dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi temannya tuh nggak cuma yang di teman sebangkunya aja gitu, tetapi bisa akrab dengan yang lain-lainnya juga gitu. Dan posisi tempat duduk ini tidak hanya melulu tentang anak-anak yang selalu harus menghadap ke papan tulis, tapi kita juga bisa membuat posisi tempat duduk ini seperti melingkar dan pengajar ini berada di tengah lingkaran tersebut. Yang ketiga, adakan kegiatan di outdoor, di luar kelas. Jadi pembelajaran itu tidak harus melulu ada di dalam kelas saja gitu ya. Nah, kegiatan outdoor ini tuh alangkah lebih baiknya seorang pengajar itu sudah menyiapkan materi apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Kita buat pembelajaran itu semenarik mungkin agar anak-anak itu tidak bosan juga. Masa di dalam kelas dia bosan, di luar kelas juga bosan gitu. Jadi kita bikin kegiatan di outdoor ini dengan menyampaikan materi yang menarik dan anak-anak pun merasa dia itu senang. Jadi misalnya kita itu mengajarkan bagaimana cara menanam pohon, bagaimana cara membuang sampah di tempatnya dengan benar. Kan terkadang tuh ya anak-anak itu ada yang buang sampah itu tidak dimasukin ke dalam tong sampahnya, tetapi ditaruh di tutup tempat sampahnya. Nah, itu kan tidak bagus, tidak baik dan tidak benar. Yang benar itu sampahnya dimasukkan ke dalam tong sampahnya. Yang keempat itu belajar sambil bernyanyi. Kegiatan bernyanyi ini sangat digemari anak-anak, apalagi anak-anak sekolah dasar yang berada di kelas rendah.
gitu ya, yang kelas 1, 2 sampai 3 itu. Nah, sebelum memulai materi, yang langkah lebih baik kita mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Nah, lagu di sini itu ada fungsinya yang itu membangkitkan mood atau membangkitkan semangat anak-anak dan sebagai reminder. Nah, reminder di sini yang saya maksud itu adalah agar anak-anak lebih mudah dalam menyerap materi ilmu yang kita berikan dan lebih gampang gitu ya mengingat materinya. Misalnya sebelum kita mengajarkan anak-anak misalnya dalam pembelajaran agama Islam gitu, sebelum kita mengajarkan tentang mengenal huruf hijaiyah, kita ajarkan dulu mereka nyanyian tentang huruf hijaiyah. Kan ada lagunya ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, yang kayak gitu. Itu kan bisa membuat anak lebih mudah mengingat apa aja sih yang ada dalam huruf hijaiyah. Yang kelima, ada belajar sambil mendongeng. Nah, mendongeng ini tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kecerdasan imajinasi anak saja, namun dengan mendongeng ternyata kita juga bisa memberikan suatu materi pelajaran dan nilai-nilai keteladanan. Mendongeng di sini agar anak tidak bosan itu kita dengan menggunakan wayang-wayangan atau gambar. Jadi sesuai dengan ceritanya, semisal ceritanya tentang kancil yang cerdik gitu. Jadi ada gambar kancilnya, ada gambar pemandangan yang mungkin, atau tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan cerita tersebut. Yang keenam, kita ada belajar sambil menari atau bergerak. Sambil menari pun kita bisa mengajar loh. Jadi anak itu tidak hanya duduk saja gitu. Jadi kita ajak anak-anak itu bernyanyi, bernari agar mereka tidak bosan. Tentu saja. Contohnya itu semisal kita dengan lagu Topi Saya Bundar. Nah, kita bikin gerakannya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Nah, itu kan bernyanyinya iya, menarinya juga iya gitu. Jadi di kelas itu kita seru-seru, asik gitu ya, pembawaannya juga tidak terlalu tegang, tidak terlalu serius gitu. Lalu yang ke-7 itu ada menggambar atau mewarnai sambil belajar. Nah, biasanya nih anak-anak paling suka gitu ya mewarnai, menggambar, atau ya yang berkaitan dengan warna-warnaan gitu. Jadi kita mengajarkan anak mewarnai, atau kita membiarkan anak berkreasi, membuat suatu gambar yang dengan kreativitas mereka masing-masing, lalu diwarnai, dan kita meminta anak-anak itu untuk mewarnai dan mendekorasi tentang apa yang ia buat. 8 itu ada menghafal kata sambil bertepuk tangan. Dengan bertepuk tangan, kita tidak hanya meningkatkan kecerdasan motorik anak, namun juga bisa mentransfer ilmu. Misalnya dengan mengajak anak-anak untuk menyebutkan kata-kata dengan 1, 2, atau 3 suku kata, lalu mengajak mereka untuk bertepuk tangan. Misalnya, katanya adalah rumah. Rumah tersebut kan mempunyai 2 suku kata. Jadi kita menggunakan 2 suku kata ini masing-masingnya dengan bertepuk tangan. Misalnya rumah. Nah, itu ada 2 suku kata. Jadi kita tepuk tangannya 2 kali. Atau katanya adalah pelangi. Pelangi itu ada berapa suku kata? Ada 3. Jadi kita tepuk tangannya berapa kali? 3 kali. Pelangi gitu. Yang ke-9 itu ada free time atau waktu bebas untuk anak-anak. Nah, mungkin karena terlalu banyak kegiatan yang kita buat untuk anak-anak itu menjadi malas belajar atau menjadi tidak mau belajar. Free time ini atau waktu bebas itu sangat penting. Hal ini dilakukan agar anak-anak merasa bebas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bereksplorasi secara bebas dan mencegah ketegangan.
free time ini bisa dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Contohnya di dalam ruangan itu kita bermain lego-legoan atau balok-balokan gitu, menyusun puzzle. Dan di luar ruangan kita bermain ayunan, mobil-mobilan seperti itu. Yang terakhir, yang ke-10 itu ada mengatasi masalah kita sendiri. Masalah kita sendiri itu berarti bukan ke anak-anak ya, tetapi kepada pengajarnya. Sadar atau tidak sadar, kadang hal yang membuat anak-anak menjadi bosan belajar adalah mungkin karena diri kita yang kurang bisa membawa anak-anak itu pada suasana belajar yang ceria. Nah, kalau misalnya itu permasalahannya, solusinya adalah kita harus bisa mengintrospeksi diri kita sendiri terlebih dahulu dan lebih belajar memahami karakter perkembangan anak-anak. Dan perlu dikembangkan lagi dengan berbagai hal sebagai pengajar yang cerdas. Jadi di dalam kelas itu tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kita harus membuat anak-anak itu nyaman di dalam kelas, membuat anak-anak itu tidak bosan tentu saja, dan membuat anak-anak itu juga merasa bahwa belajar itu menyenangkan loh. Ternyata dari ke-10 tips dan trik yang sudah diberikan itu mudah ya ternyata ya. Jadi harus banyak berlatih aja gitu kitanya juga, dan sabar dalam mendidik anak. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba dan berusaha untuk menjadi pengajar dan pendidik yang lebih baik dan cerdas, dan juga lebih memahami perkembangan anak-anak yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Sekian dari saya. Semoga 10 tips tadi bisa membuat anak-anak itu jadi tidak bosan gitu ya. Terima kasih, dan jangan lupa berdoa sebelum mengajar. Dan assalamualaikum.